Salam, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Suni Sunita Novas, guru kelas 3 di SD Negeri Santian, Desa Santian, Kecamatan Santian, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa tahap 3 PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor induk mahasiswa 250 119 6384. Pada hari ini, Rabu 5 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Santian untuk uji kinerja pada kelas 3 dengan tema makna sila-sila Pancasila. Selamat menyaksikan ya. Pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat-sehat kok? Sehat. Baik, puji Tuhan. Sekarang kita memulai dengan pembelajaran kita. Sebelumnya kita harus berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tenang untuk menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Ibu mengecek kehadiran anak-anak ya. Dengar nama ya. Asti Mambai, Alberto Lakapu, Alicia Tanaem, semua hadir kok? Hadir. Baik. Ibu minta anak-anak semua bangun berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan dulu. Baik, anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tentang peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Sekarang Ibu akan menempelkan alat peraganya di papan. Anak-anak perhatikan di sini. Ini namanya gambar apa? Garuda Pancasila. Pancasila adalah lambang atau dasar filsafat ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari beberapa sila. Ada berapa? 5. Itu yang pertama. Tuhan yang Maha Esa, Kedua. kemanusiaan yang adil dan beradab, Yang ketiga. persatuan Indonesia, Yang keempat. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
simbol Pancasila? Sudah. Simbol Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Kepala banteng. Kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Tangan dulu. Sekarang kita akan masuk di dalam makna sila-sila Pancasila. Makna sila-sila Pancasila juga terdiri dari 5 makna sila Pancasila. Makna sila yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan kita juga harus menghargai agama yang lain. Contohnya, kita di dalam kelas ada anak-anak yang agama Kristen maupun agama Katolik. Kita harus apa? Saling menghargai. Makna sila yang kedua. Makna sila yang kedua itu kita harus pegang rasa dan kita juga harus saling mencintai. Mencintai teman atau sesama kita. Anak-anak mencintai orang tua atau tidak? Mencintai. Kakak adik? Mencintai. Ya, kita harus mencintai keluarga, orang tua, bahkan kakak adik dan teman. Jadi ibu kasih contoh. Saat ini teman-teman mengalami kesulitan, anak-anak harus apa? Membantu. Contoh yang kedua, di Olivia dia tidak ada buku. Teman-teman harus membantu. Makna sila yang ketiga. Makna sila yang ketiga yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara. Contoh dari makna sila ketiga yaitu kita harus menjaga lingkungan kita, baik di sekolah maupun di rumah. Apa yang harus kita lakukan supaya lingkungan kita harus bersih? Kita harus bersihkan dalam arti kita harus menyapu, tofa supaya lingkungan kita bersih. Ya, bersih. Makna sila yang keempat itu mementingkan kepentingan bersama dan bermusyawarah. Contohnya, kita di dalam kelas kita harus melakukan diskusi di dalam kelas, dan anak-anak harus mendengarkan pendapat dari teman. Jangan ini ibu kasih contoh. Asli saat dia memberikan dia punya pendapat, kawan yang lain dia langsung sambung. Tidak boleh. Harus mendengarkan pendapat dari teman asli. Makna sila yang kelima. Makna sila yang kelima yaitu berperilaku adil kepada teman. Contohnya, membawa bekal makanan kepada sekolah harus membawa kepada teman. Supaya apa? Adil. Siapa yang datang di sekolah membawa bekal makanan? Coba angkat tangan. Pintar. Biasa anak-anak membagi ke teman atau tidak? Membagi. Supaya adil. Materi yang berikut. Anak-anak perhatikan di sini ya. Makna pada gambar Garuda Pancasila. Ini dia punya leher ini ada 45 helai bulu. Anak-anak perhatikan di sini. Ini ada berapa ini helai? 45 helai. Yang berikut di samping sini 17 helai. Di sini ada gambar ini bintang, di sini ada gambar ini rantai, ada gambar pohon beringin, ada gambar ini kepala banteng dan padi dan kapas. Sekarang ibu meminta anak-anak bangun berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan Tepu Pancasila. Aliska maju di depan. Tepu Pancasila.
anggota kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semua ikut berpartisipasi dalam kelompok ya, tiap-tiap kelompok. Ini dia punya makna sila-sila Pancasila. Oke, di sini tuh kalian sama-sama diskusi ya. Tulis nama-nama kelompok dan kelompok berapa, tuliskan di dalam alfabet di sini. Dan kelas. Ini kelompok 3, di sini kelompok 2, dan di sini kelompok 1. Kalau sudah tempel habis dia punya simbol-simbol, silakan anak-anak tulis maknanya. Dibaca dulu baru tulis maknanya ya. Tulis sudah. Ya supaya tulis makna di sini. Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Tiap-tiap kelompok presentasi hasil kerja di depan ya. Sudah tulis kelas? Sudah. Sudah tulis nama-nama kelompok? Sudah. Kalau sudah, kita sama-sama speaking dulu ya. Sudah semua? Sudah. Sekarang kita speaking dulu supaya anak-anak tetap semangat. Ayo berdiri. Ini ibu minta Asri untuk maju ke depan untuk sama-sama dengan teman untuk speaking. Maju ke depan. Semua berdiri. Semangat ya. Mulai sudah. 1, 2, 3. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, 2 kali titik 5.
satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok Alicia, Akira, Ufir, dan Wido. Nama ketua Lisma Baik kelas 3. Kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semua dan isinya. Kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus menjaga kesatuan dan persatuan yang kuat dan utuh meskipun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Hendaknya kita mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah. Seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ayo kelompok 2. Semua perhatikan ke depan ya. Kami dari kelompok 2, nama anggota Olivia Nama, Anindi Lokas, Alberto Lakapu, Putri Kusi. Nama ketua adalah Wanda Peyu, kelas 3. Kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang mencintai kami semesta dan isinya. Kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus mengasihi kesatuan dan persatuan yang kuat dan kokoh meskipun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Hendaknya kita mengutamakan musyawaratan mufakat dalam suku permasalahan. Seluruh masyarakat diharapkan bisa
Kesia Stephen Selan Dedeamala. Nama Ketua Himpunan Nomor Kelas 3. Kita sebagai bangsa Indonesia diharapkan bisa mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta dan isinya. Kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain. Kita harus menjaga kesatuan dan persatuan yang kuat dan kokoh meskipun berasal dari berbagai suku daerah yang berbeda. Tidaknya kita mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan dalam setiap permasalahan. Seluruh masyarakat diharapkan bisa mendapat keadilan yang sama dalam semua aspek kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan duduk. Sudah semua? Sudah. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita. Materi kita tentang makna sila-sila Pancasila. Anak-anak, kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu makna sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat ideologi negara Indonesia. Pancasila itu terdapat 5 sila-sila Pancasila. 5 sila-sila Pancasila itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar. Sedangkan simbol-simbol Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Tepuk tangan dulu. Anak sebuah pintar ya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk anak-anak sampai di rumah. Kerjakan ya. Sudah? Sudah. Masing-masing sudah terima? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta anak-anak kumpulkan hasil kerja kelompok. Tiap-tiap kelompok kumpulkan di depan. Sudah? Sudah. Sudah. Sekarang Ibu kasih tahu anak-anak supaya sampai di rumah tolong kerjakan PR yang tadi Ibu sudah bagikan ya. Anak-anak perhatikan di sini. Ini ada tulisan di sini. Jadi anak-anak sampai di rumah, anak-anak kerjakan masing-masing. Nanti sampai di rumah, anak-anak mewarnai tulisan yang ada di dalam kotak sini. Sudah? Sudah. Anak-anak mengerti? Mengerti. Lihat di sini, ada di dalam kotak sini ada tulisan bintang. Yang kedua tulisan rantai. Yang ketiga tulisan pohon beringin. Yang keempat kepala banteng.
Sampai di rumah anak-anak kerjakan ya. Ya, Ibu. Kalau sudah, materi kita cukup sampai di sini dan Ibu meminta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memimpin berdoa, Ibu minta anak-anak bangun berdiri untuk kita speaking dulu, yaitu tepuk semangat. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Duduk sudah. Sekarang kita siap untuk mengakhiri materi kita hari ini dan Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, anak-anak duduk yang rapi, semua lipat tangan untuk kita berdoa. Biar kita tenang menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya. Ampunilah kesalahan kami, dan kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami kami yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih.